Shalom, ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa dalam Sahabat Richard Surinta. Dari pagi, siang, sore, mungkin saudara bekerja di luar rumah atau di dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, saya selalu hormat kepada setiap saudara sahabat Richard Surinta, dimanapun saudara berada. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita selalu sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita mau bicara tentang the greatest, ya, yang terbesar, ya, dalam Yesus, Tuhan yang datang membawa kemuliaan bagi kita, ya. Sekali lagi salam jumpa kepada semua sahabat Richard Surinta. Kita udah masuk di bulan di Desember atau tahun, ya, bulan terakhir di tahun ini. Sebentar lagi kita akan masuk di perayaan-perayaan Natal, dan semua saudara, saya sudah lihat bahwa saudara semua sudah mempersiapkan diri untuk ada di dalam perayaan-perayaan. Semua sudah siapkan kue, semua sudah naikkan pohon Natal dan sebagainya. Ya, sambutlah, ya, Sang Juru Selamat itu. Dia lahir untuk kita semua. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang yang terbesar. Ya, yang terbesar. Menyambut Natal, kita berbicara tentang yang terbesar. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa bagi setiap kami semua sahabat Richard Surinta yang mendengar firman Tuhan ini. Dijamah, diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup antar rumah tangga, pekerjaan, masa depan dengan sulit, Tuhan jamah agar kami melihat pengharapan dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua yang bawa Alkitab, saudara bisa buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. The greatest, ya, yang terbesar, sering disebut sebagai Injil. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sering disebut sebagai Injil dalam bentuknya yang mini. Ya, jadi kalau saudara bisa melihat di sini bahwa Alkitab itu kalau diperas dia menjadi Injil, dan Injil diperas lagi itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Memang di dalam ayat itu, ya, kita lihat memang dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ternyata juga mengandung 12 kebenaran yang terbaik, ya. Dalam ayat ini kita melihat ada 12 kebenaran yang kita akan lihat bersama. Ya, yang pertama adalah begitu besar kasih. Ya, begitu besar kasih. Kasih di sini adalah kasih Allah atau kasih agape. Ya, kalau kita lihat ayat ini. Ini adalah kasih dalam tingkatan yang tertinggi. Jadi saudara lihat, kasih agape ini adalah kasih dalam tingkatan yang tertinggi. Ya, dalam bahasa Yunani ada 4 pengertian kasih yang berbeda mutunya atau bobotnya. Ada yang disebut kasih eros. Eros adalah cinta birahi. Nah, ini nih ya. Cinta antara seorang laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Eros sangat berorientasi pada cinta erotis. Kata ini berasal dari eros. Jadi kalau kita lihat penari-penari erotis, ya, ini ya dari kata eros itu. Ciri-ciri eros itu bersyarat. Ini cinta, ya. Aku mencintai kamu karena kamu cantik, ganteng, pintar, kaya, dan sebagainya. Itu eros itu. Ya, jadi kalau saudara mencintai seseorang karena dia cantik, karena dia kaya, atau dia ganteng,
ya, karena dia punya materi, itu eros, ya, itu. Menguasai, dan rata-rata kalau cinta eros ini posesif. Ya, maunya kamu milikku seorang. Ya. Kalaupun ya, kamu harus memperhatikan aku aja yang kamu perhatikan. Ini eros ini. Jadi kalau saudara lihat di sini bahwa cinta eros ini selalu posesif. Maunya ya, lu lepas yang lain semua. You lepas apapun perhatian yang lain kecuali kepada aku. Itu eros. Kalau eros posesif ya. Dan eros ini timbal balik. Semua kebaikan yang dilakukan terselubung dengan niat lu harus balas. Gitu. Ya. Kalau aku ulang tahun, aku udah kasih kamu bunga, harapannya nanti kalau aku ulang tahun, kamu juga harus balas, gitu. Ini eros. Selalu eros itu bersyarat, ya, menguasai, dan ada timbal balik. Ya, itu sebabnya kalau orang tua yang selalu ingin anaknya membalas budi kepada orang tua, itu berarti orang tua menganut cinta eros, ya. Dia tidak punya agape terhadap anak, begitu. Itu sebabnya anak, ya, saya selalu bilang anak itu kalau mau membalas budi orang tua itu harus keputusan anak terbaik karena kasih sayang. Ya, itu. Bukan dituntut-tuntut sama orang tua, kamu harus balas ya, kamu nggak boleh, anak durhaka. Salah. Ya, karena anak tidak pernah tidak pernah ingin dilahirkan. Itu kemauan orang tua. Ya, dan itu sebabnya kalau orang tua yang pengen anaknya harus balas budi orang tua, itu kasih eros. Nah, yang kedua, phileo. Cinta pertemanan atau persahabatan, cinta antara dua orang sahabat yang saling mendukung. Ya, ciri-ciri phileo ini saling memberi. Ya, saling memberi. Persahabatan tidak akan terjadi kalau hanya satu pihak saja yang memberi. Saling mendukung, kedua pihak berkomitmen untuk mendukung sahabatnya. Ya, timbal balik. Sifat timbal balik tetap ada dalam cinta jenis ini, sekalipun tidak sekuat eros tadi. Ya, itu. Nah, yang ketiga, storge. Ya, cinta kekeluargaan, cinta antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Ciri-cirinya bersifat mengayomi, melindungi. Ya, orang tua selalu berusaha membuat anaknya merasa aman dalam perlindungannya. Timbal balik, unsur timbal balik masih kuat dalam cinta ini. Kalau dikalimatkan, aku mencintai kamu supaya kamu membalas cinta orang tua satu saat. Ya, itu sebabnya storge ini adalah dikatakan dengan masih ada timbal balik. Jadi kalau orang tua menjaga anak, biasanya menginginkan anak membalas. Itu tadi saya sudah jelaskan. Tapi kalau cinta agape, ini yang keempat, cinta yang universal tanpa pamrih. Ya, cinta Tuhan kepada manusia artinya mencintai meskipun ya, manusia yang dicintai adalah manusia yang berdosa, manusia yang jahat. Ini ya, tak bersyarat, ya, unconditional, menerima keadaan yang dicintai apa adanya. Itu sebabnya saya selalu bilang, ya, kalau saudara mencintai seseorang harus apa adanya. Ya, jangan ada U di balik B. Harus tulus. Ya, kenapa harus tulus dalam mencintai? Kalau cinta agape ini, karena ketika orang itu berubah cinta, kita tetap mengasihi dia. Ya, itu sebabnya ada banyak keluarga ketika suami jahat, istrinya berubah lagi jadi jahat. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, cinta agape ini adalah cinta yang tidak bersyarat, unconditional, ya, menerima keadaan yang dicintai apa adanya.
Ya, jadi kalau saudara sudah menikah, saudara melihat ada kekurangan di dalam pasangan Anda harus ikhlas menghadapi dan menerimanya. Tidak timbal balik ini. Agape ini tidak timbal balik. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Mantap, ya. Tidak posesif, ya. Membebaskan yang dicintainya, tidak menguasai. Ya, ada orang itu kalau mencintai itu terlalu posesif. Ini harus diatur dan sebagainya. Ya, biarkan orang yang saudara cintai itu, ya, penuh kepercayaan, mudah mengampuni. Kalau yang dicintai bersalah, orang memiliki agape, mudah untuk memaafkan. Saudara kalau punya kepahitan dalam keluarga, kepahitan kepada istri, kepahitan kepada suami, kepahitan kepada mertua, ya, artinya, ya, ini adalah agape. Agape itu mudah memaafkan, ya, dia tidak timbal balik, tak bersyarat. Ya, jadi kalau saudara mencintai suami, ya, tak bersyarat, tanpa pamrih, mencintai anak tak bersyarat. Saya banyak lihat ibu-ibu yang kalau datang ke gereja minta Pak Richard tolong doain Pak. Anak saya sampai sekarang, ya, dia nggak balas budi sama saya, padahal saya melahirkan dia. Saya bilang, Bu, saya kaget kalau bapaknya yang melahirkan. Ya namanya ibu juga ibu yang melahirkan. Ini kalau orang tua kepada anak atau sebaliknya harus punya agape. Tapi kalau orang tua yang masih mengharapkan balas budi dari anak, ini tingkat agapenya belum ada. Dia masih pada tingkat storge, ya, atau dia masih, ya, pada tingkat eros, ya, itu. Nah, yang kedua, ya, kita lihat sini bahwa saudara ada 12 kebenaran di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama adalah begitu besar kasih. Ya, yang kedua adalah Allah, karena begitu besar kasih Allah. Ya, saudara bisa lihat di situ Allah. Allah adalah pencinta terbesar umat manusia. Kenapa bisa demikian? Ada dua alasan utama. Ya, karena manusia adalah puncak ciptaannya. Yang kedua, karena manusia adalah gambar Allah. Saudaraku yang kekasih, Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia harus dilahirkan dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, Allah yang menciptakan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia harus turun menjadi manusia. Dia harus disalibkan untuk kita semua. Jadi kehadiran Yesus dalam dunia ini bukan untuk dilahirkan sebagai sang bayi saja, tetapi dia dilahirkan untuk mati di atas kayu salib. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah visi misi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia adalah sasaran terbesar pemberitaan Injil. Hanya Allah yang bisa menjangkau seluruh dunia dengan kuasa rohnya. Karena dia adalah roh, maka dia bisa menjangkau seluruh umat manusia di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Itu sebabnya saudara, Natal itu diketahui oleh seluruh manusia, Kristen, non-Kristen, semua tahu bahwa Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat. Mantap. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sepanjang tahun ini saudara sudah ada dalam tekanan, persoalan tentang pandemi COVID-19. Tapi marilah kita menyambut Natal dengan apa adanya kita, ya, dengan keberadaannya kita, supaya kita bisa melihat Sang Juru Selamat itu datang untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dunia ini
Dunia adalah sasaran terbesar. Apalagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dunia ini semakin hari semakin jahat. Hidup ini manusia semakin hari semakin jahat. Orang mencari nafkah, mencari sesuatu dengan cara apapun. Keegoisan manusia itu begitu tinggi, sehingga orang saling sikat menyikat satu sama yang lain. Saya selalu bilang, saudara, saya selalu bilang bahwa kebenaran itu susah diterima di dalam dunia ini, karena manusia sekarang udah seperti lalat. Manusia sekarang ini sudah seperti lalat. Lalat, kita susah menjelaskan kepada lalat bahwa, hei lalat, bunga mawar itu lebih harum daripada sampah. Tapi lalat selalu memilih sampah. Dia tidak mengerti bahwa bunga mawar itu sangat indah. Artinya apa, saudara? Manusia dunia ini, Yesus berkata bahwa dunia ini tidak mengenal kamu karena dunia tidak mengenal aku. Itu sebabnya Yesus dilahirkan dalam dunia, tetapi dia harus disalibkan. Karena ketidakpercayaan akan kebenaran. Tapi Alkitab berkata kebenaran itu harus diberitakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mulai masuk di dalam Natal. Dan marilah kita persiapkan, tetap ada dalam suasana Natal yang indah. Sehingga di tahun baru, Natal itu memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Itu dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang keempat, sehingga ia memberikan. Kata memberikan, tindakan terhebat di dalam dunia adalah ketika sang Bapa memberikan anaknya untuk menebus dosa seluruh dunia lewat pengorbanannya di kayu salib. Di kayu salib. Bapa yang rela memberikan anaknya sebagai korban ganti kesalahan manusia. Jadi saudara, untuk menerima pengampunan dosa, manusia hanya perlu, yang pertama, mengakuinya. 2, percaya pada Yesus. 3, memintanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi seseorang. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dia memberikan anaknya kepada kita untuk melepaskan kita dari segala dosa. Itu sebabnya kalau malam hari ini, saudara yang memiliki dosa merah bagaikan kermisi, yang harus saudara lakukan dalam hidupmu, yang pertama adalah mengakuinya. Mengakui dosa berarti mengakui bahwa kita telah berdosa dan perlu pengampunan. Pengampunan itu hanya dapat dilakukan di dalam nama Yesus. Alkitab berkata, akuilah segala dosamu, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sering berkata bahwa kok aku kekurangan berkat. Bukan berkat Tuhan yang tidak terulur untuk kita, tapi bukan tangan Tuhan yang tidak terulur untuk memberikan kepada kita, tetapi dosalah yang penghambat semua. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memberikan anaknya dalam dunia ini supaya kita yang berdosa ditebus oleh dosanya. Apa langkah kita menyambut Natal ini? Ketika kita tahu bahwa Yesus datang untuk menebus dosa, kita harus mengakuinya. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Kita percaya pada Yesus. Yang ketiga, percaya kepada Yesus artinya percaya Yesus berarti percaya bahwa korban Yesus di atas kayu salib telah menyucikan kita.
Ya, itu. Dan yang berikut kita lihat, meminta menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini berarti menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa atas hidup kita, ego kita turun, dan Yesus yang ditinggikan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, ya, hari-hari ini, sengaja atau tidak sengaja, mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan. Tapi ingat saudara, Dia datang untuk memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berikut, yang kelima, anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu hadiah terbesar di dunia adalah ketika Bapa merelakan anaknya datang ke dalam dunia menjadi manusia dan kemudian mati di kayu salib sebagai ganti manusia berdosa. Ya, tidak ada hadiah yang lebih hebat dari dan lebih spektakuler dibandingkan hal itu. Roma 8 ayat 32. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan memberikan anaknya, itu adalah hadiah. Itu sebabnya di waktu Natal kita tukar kado, ya. Tukar hadiah. Ya, di bawah pohon Natal ada hadiah, ya. Hadiah, ya. Saudara suka taruh hadiah-hadiah, ya. Kotak-kotak kosong, ya. Ya, jadi saudara kuekas dalam Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak Tuhan, ya, marilah kita sambut Natal. Ya, kita imani bahwa Natal ini adalah hadiah, artinya hadiah kesembuhan bagi kita, hadiah mujizat bagi kita, hadiah mujizat bagi negara kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Hadiah dari Tuhan Yesus, dihalaukan COVID-19, amin, sehingga kita boleh bebas, ya. Kita hadiah terbesar, kita boleh lepas masker dan tidak lagi memakai masker karena virusnya sudah dihalaukan oleh Tuhan. Itulah yang kita idam-idamkan, ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, itu merupakan hadiah. Nah, yang keenam adalah barang siapa. Barang siapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya. Nah, barang siapa ini artinya ini adalah kesempatan terbesar. Ya, keselamatan ditawarkan kepada siapa saja. Ya, asal mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua orang bisa selamat. Ya. Di dunia ini tidak ada tawaran dan kesempatan yang terbesar seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya dengan percaya saja. Saya banyak melihat ada banyak orang yang selalu bertanya, orang tua saya meninggal waktu itu masih belum percaya Yesus. Tapi waktu dia di rumah sakit, dia percaya. Selamat nggak? Ya selamat. Ya selamat. Saya pernah di radio, ada seorang wanita telepon, Pak Richard, papa saya bukan Kristen. Kami anak-anak dan mama Kristen semua. Tapi waktu papa koma di rumah sakit, sedang koma, kita bilang, papa percaya Yesus biar kita satu keluarga kumpul di sorga. Papanya diam aja karena udah pakai infus semua, udah pakai oksigen. Dia di kuping papanya bilang, Pak percaya Yesus ya Pak biar Bapak selamat. Papanya sebelum mati angkat alis gini. Ya, dia tanya sama saya, Pak setelah papa saya mati gitu dia cuma angkat alis, selamat nggak? Ya selamat lah. Ya, Alkitab bilang dengan mulut orang percaya kamu mengaku bahwa kamu pasti selamat. Tapi itu kan bukan mulut Pak, itu kan alis. Karena mulutnya sudah tidak bisa ngomong apa-apa, jadi alisnya bisa gitu.
Gampang ya. Percaya Yesus itu semuanya beres ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, barang siapa ya, mau siapapun, orang yang yang penjahat pun, kalau dia percaya Yesus, penjahat di sebelah Yesus saja, dia bilang, kalau engkau datang sebagai Mesias, kalau engkau naik ke surga, engkau jangan melupakan aku. Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia punya akses langsung ke surga. Mantap. Ya, sebentar baru kita screenshot. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, barang siapa yang berikut percaya, barang siapa yang percaya. Percaya itu artinya cara paling mudah dan sederhana untuk mencapai surga adalah percaya kepada Yesus. Ya, percaya pada Yesus. Dengan percaya pada Yesus, kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, Yohanes 1 ayat 12, diangkat menjadi anak Allah. Ya, Roma 6 ayat 22, beroleh hidup yang kekal di sorga. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan percaya, ya, kalau saudara sudah percaya pada Yesus, dihalaukan yang lain. Jangan pakai pelaris-pelaris dalam dagang. Jangan pakai gunung kawi dalam dagang. Saya pernah mau doain orang punya ruko. Ya, dia telepon saya, Pak Richard bisa nggak? Saya bilang, oke, siap. Begitu saya datang, itu ada bantal merah, 3 bergelantung di atas pintu. Saya tanya, kok Ci, ini apaan? Oh, itu bantal merah dari Gunung Kawi. Kalau mau usaha, biar usaha untung banyak, pakai bantal merah gitu. Oh gitu. Begitu saya masuk dalam, ada salib. Saya bilang, ini salib apaan? Oh, salib itu kalau bantal merah, kita mau usaha pakai bantal merah, itu bantal keberuntungan, biar dagang kita untung. Nah, kalau salib, kita percaya Yesus, kita mati masuk surga. Jadi saudara, dalam hati gua, oh kerja sama yang mantap. Ya, dagang pakai gunung kawi, mati pakai Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang percaya, kita harus percaya sama Yesus. Yesus adalah pelaris kita. Yesus adalah sumber rezeki dalam hidup kita. Ya, Yosua tidak memakai hal-hal duniawi untuk jabatan sebagai pimpinan Israel, tapi dia selalu menunggu waktu Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percaya diampuni segala dosa, percaya diangkat menjadi anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, anak dengan Bapa. Ya, itu sangat dekat. Ya, Bapa yang mana? Bapa yang jahat saja tahu memberi persembahan yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Saya punya anak-anak, kadang-kadang saya kesel. Ya, tapi kalau mereka minta sesuatu, ya kita harus berjuang untuk memberi. Ya, jadi saudara, artinya apa saudara? Artinya Bapa kita di sorga itu begitu dekat. Kedelapan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kita sudah, yang kedelapan, kepadanya. Artinya Yesus adalah daya pikat terbesar di dunia ini. Memang tokoh agama lain juga punya banyak pengikut, ya, tetapi sejarah mencatat 20-25% orang di dunia ini percaya pada Yesus. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus merupakan magnet yang mampu menarik orang berdosa untuk bersedia datang kepadanya. Ya, artinya Yesus paling memiliki daya pikat pada mereka yang sedang ada dalam persoalan. Jadi kalau saudara hari ini ada dalam persoalan masalah apapun, ya, ingat, ya, mereka yang bermasalah dengan dosa sudah diampuni. Mereka yang bermasalah dengan
masalah keuangan. Tuhan adalah sumber. Perhatikan orang-orang kaya yang bertobat kemudian menjadi orang percaya, umumnya diawali dengan bangkrutnya usaha mereka atau mereka terlilit utang yang menggunung dan akhirnya bertobat dan Tuhan kembalikan semua berkat-berkat yang mereka miliki. Ayub, ya, Tuhan izinkan persoalan terjadi dan Tuhan kembalikan, ya, berkali lipat untuk Ayub kembali. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, saudara yang percaya kepadanya, ya, dikatakan yang paling memiliki daya pikat untuk supaya saudara yang bermasalah, masalah dosa diampuni, masalah keuangan, masalah apa lagi? Mereka yang bermasalah dengan keluarga, persoalan-persoalan pribadi, persoalan rumah tangga dan sebagainya. 80% masalah di ruang konseling adalah masalah keluarga. Memang akhir-akhir ini saudara, kalau kita lihat keluarga itu, ya, paling dominasi tentang persoalan. Itu sebabnya kalau orang menikah, waduh, luar biasa ya. Kalau menikah, mantep ya. Kalau menjalani, itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, kalau saudara menikah, diberkatilah. Nggak usah terlalu milih-milih, gue dinikahin sama pendeta hebat dan sebagainya. Nggak usah. Karena pernikahan itu yang menjalani saudara. Ya, menjalani itu saudara. Itu sebabnya hasil penelitian 50 keluarga yang menikah di gereja itu satunya bercerai, ya. 100 dari pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan yang menikah di gereja itu bermasalah. Sekitar 50% itu bermasalah, ya. Dan 1000 dari orang yang menikah di gereja itu sekitar hampir 10% itu orang bercerai. Artinya saudara, semakin you dekat sama Tuhan, itu semakin dijauhkan dari segala persoalan-persoalan. Ya, karena dunia ini standar moral keluarga itu lebih hebat di dalam kekristenan, iman Kristen. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi saudara lihat situ. Ya, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari setiap persoalan, ya, yang percaya kepadanya. Ayat dalam 9, kata ayat 9, tidak binasa. Ini adalah janji terbesar. Tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini berani menggaransi barang siapa percaya kepadanya akan masuk surga. Saudara bisa bandingkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat, hanya dalam nama Yesus. Tidak ada tokoh nabi di dalam dunia ini yang bisa, ya, menggaransi keselamatan. Hanya Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi itu. Nah, ya, yang 10, ya, poin ke-10, melainkan, ya, barang siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, melainkan, ya, kata melainkan ini, kata melainkan menunjukkan perbedaan terbesar. Kata melainkan dalam terjemahan Inggris dipakai kata but, ya, tetapi, but. Ini menunjukkan perbedaan yang kontras antara mereka yang tidak percaya Yesus akan binasa, tetapi yang percaya Yesus akan selamat. Itu sebabnya saudara yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Ya, saya sampaikan firman dulu, selesai baru saya lihat, ya, saudara yang, ya, masuk. Yang ke-11, beroleh. Ya, dikatakan di sini beroleh. Artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh. Ya, ini adalah kepastian terbesar. Kepastian bahwa yang percaya
Yesus pasti akan selamat. Ya, ketika Anda memiliki Yesus, maka Anda dipastikan beroleh penghiburan. Ya, Yesus selalu ada bersama Anda, selalu sebagai sahabat sejati. Itu sebabnya saudara, hidup ini sambutlah Natal dengan sukacita. Ya, jangan Natal selalu saudara ya menyambut dengan stres. Ya, nggak punya duit, stres. Senang-senang aja lah. Karena saya udah bilang, kalau Natal itu yang penting ada nastar 4 toples cukup. Ya, pas Natal anak mau makan, jangan. Itu untuk tahun baru. Ya, pas tahun baru, mama buka, jangan. Itu untuk Imlek. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini nggak ada pohon Natal, nggak apa-apa. Pohon Natal sekarang walaupun masa pandemi begini tetap mahal-mahal aja, ya. Ya, pohon Natal kalau nggak ada, yang penting ada lampu. Di depan rumah ada pohon jeruk lingkar. Setan juga tahu itu pohon Natal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini, ya beroleh. Ya, ketika Anda memiliki Yesus, maka Anda dipastikan beroleh penghiburan. Saya selalu bilang saudara, kita ini anak-anak Tuhan, ya selalu harus kuat. Kita bukan saja kuat dalam menghadapi masalah, tapi kita harus bisa menguatkan orang. Ya, ketika kita ada dalam masalah, kita juga harus bisa menguatkan orang. Itu tujuan Tuhan menghadirkan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Ya, itu perlindungan. Yesus ibarat gembala yang selalu siap sedia melindungi domba-dombanya dari mara bahaya. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, Dia selalu menjaga kita, melindungi kita. Ya, bagi saudara yang sudah bergereja, hati-hati. Ya, saya sarankan saudara hati-hati, karena sekarang ini kita tidak tahu virus dari mana dan ada di mana. Ada orang juga yang sudah dengan protokol kesehatan atau masker, tapi tetap aja ada yang kena. Ya, seperti wakil gubernur berkata bahwa saya melakukan protokol kesehatan, tetapi nggak tahu dari mana asalnya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya juga sarankan kepada saudara sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, kalau tidak harus berkumpul-kumpul, jangan. Ya, kita dari GBI HMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto selalu punya protokol kesehatan yang mantap, yang sangat ketat. Jadi saudara jangan berpikir saya kalau pergi khotbah di gereja walaupun bangku kosong, tapi itu sudah disteril luar biasa. Bahkan saya disemprot dan sebagainya, dicuci tangan dan sebagainya, harus pakai masker. Begitu sampai di mimbar baru lepas masker. Itu sebabnya saudara, GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto, hormat, ya selalu punya protokol kesehatan yang sangat baik. Dia sangat punya pengembalan kepada domba-dombanya untuk jaga. Ada banyak gereja yang membuka ibadah walaupun ya ada protokol kesehatan, tapi kelihatan kurang ketat, ya, dan banyak juga yang kena dan sebagainya. Ya, doa saya supaya saudara dibebaskan, ya, dihalaukan. Hati-hati karena di musim-musim Natal ini banyak perayaan-perayaan yang tatap muka. Saya mau minta kepada sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, jaga diri baik-baik supaya saudara selalu sehat. Doa saya, saudara sehat selalu. Amin. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, beroleh semua yang percaya kepadanya, beroleh penghiburan, perlindungan, dan bimbingan. Ya, sebagai gembala membimbing dombanya ke air yang tenang.
Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan lihat pada gembala kita. Ya, domba-dombanya mengikuti suara gembalanya. Itu kata Alkitab. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi saudara ya ikuti kata Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan lewat firman, jalani. Ya, yang terakhir adalah hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya khotbah ini untuk kita memasuki bulan Desember ini dengan perayaan-perayaan Natal. Dari mana saudara berada, saudara selalu harus menjaga kesehatan dengan baik agar sehat selalu. Ya, hidup yang kekal artinya apa? Hidup kekal adalah milik kita yang paling berharga. Orang yang percaya pada Yesus mati sekali, hidup dua kali. Orang yang tidak percaya mati dua kali, hidup sekali. Apa bedanya? Yang tidak percaya kepada Yesus hari ini dia hidup, satu saat dia mati. Begitu masa pembangkitan datang, orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak dibangkitkan. Berarti dua kali mati, sekali hidup. Kita yang percaya pada Yesus mati sekali, hidup dua kali. Hari ini kita hidup. Amin. Saudara hidup semua? Mantap. Nanti satu saat saudara dan saya akan mati. Satu saat masih lama, ya masih lama. Ya, masih lama. Masih usia-usia, kalau yang muda-muda ya masih lama, ya. Kita semua masih lama. Dan waktu kita mati, dan nanti satu saat ada masa pembangkitan. Alkitab berkata, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Dua kali hidup, sekali mati. Mantap. Ya. Siap-siap screenshot, ya. Hidup yang kekal. Begitu berharganya sehingga orang pasti bersedia menukar apapun yang dimilikinya, uang, kedudukan, popularitas, asalkan bisa memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang kekal itu tidak bisa dimiliki hanya dengan percaya Yesus. Saudara akan mendapatkan. Dan yang berikut kita lihat, dan hidup kekal itu menjadi milik kita karena kita percaya kepada Yesus. Sebagai kesimpulan, saya mencatat di sini. Tuhan Yesus adalah pemberian terbaik yang pernah diberikan Bapa di sorga bagi setiap manusia. Masalahnya, hanya orang-orang bersedia menerimanya yang akan menikmati betapa berharganya pemberian itu. Betapa berharganya Natal bagi kita. Selamat Natal, selamat memasuki bulan Natal ini. Dan nanti di akhir Natal kita akan masuk ke dalam tutup dan buka tahun. Tuhan Yesus memberkati. Screenshot. Mantap. Hormat bagi semua sahabat. Richard Surinta. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Haleluya. Jangan lupa cinta kasih yang selalu harus hadir dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami masuk dalam doa. Tuhan berkati bangsa dan negara yang kami cintai ini, biar dihalaukan dari segala masalah-masalah dan juga dari segala virus yang menguasai. Kami tolak, kami patahkan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Gereja-gereja yang menyongsong Natal, Tuhan jaga, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, sehingga mereka dihalaukan dari segala virus. GBHMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Hilmianto, yang ada program-program Natal Live, Tuhan berkati, dan Zoom juga Tuhan berkati, sehingga semuanya berjalan lancar. Hari Minggu nanti ada 7 sesi ibadah, Tuhan berkati, jam 9 dan jam 7 dan jam 9 Pak Ivan Tanujaya, jam 11 Bapak Gembala Sidang Pendeta Hilmianto, jam 1 dan jam 3 Richard Surinta, dan jam 5 dan jam 7 malam Yebi Tambayon. Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan berkati semua sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan, sahabat Richard Surinta dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup yang sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang belum punya pekerjaan Tuhan kasih, yang ada pekerjaan bisnis usaha Tuhan berkati. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah makna-makna Natal di bulan Desember ini kami kumpul untuk kekuatan menjalani tahun baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Richard Surinta. Hormat saya untuk saudara sekalian. Sehat selalu dan tetap melihat informasi di story WA dan juga di story IG dan juga di postingan. Tuhan Yesus memberkati.